Assalamualaikum. Cek. Gue takut. Kami ucapkan selamat datang kepada Direktur Jenderal Pajak Bapak Suryo Utomo beserta seluruh jajaran, juga kepada Gubernur Kalimantan Utara beserta seluruh jajaran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Direktur Jenderal Pajak Bapak Suryo Utomo, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Bapak Astera Primanto Bakti, Gubernur Kalimantan Utara Bapak Dr. Andus Jainal Arifin Paliwang SHMHum, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Bapak Ion Arsal, Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diwakili oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5 Bapak Budi Waluya. Yang terhormat Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak, Bapak Ihsan Priyawibawa, dan seluruh pejabat Eselon 2 di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Bapak Bimantara Widyajala, dan seluruh pejabat Eselon 2 di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Yang terhormat para kepala daerah di seluruh Indonesia, dan yang kami hormati seluruh tamu undangan yang telah hadir di Auditorium Cakti Budi Bakti maupun melalui media daring. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini, Kamis 15 September 2022, untuk mengikuti acara penandatanganan perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Pemerintah Daerah tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya Desi dan rekan saya, Bilman, kami akan memandu jalannya acara pada hari ini. Bapak dan Ibu hadirin yang terhormat, sebelum memulai rangkaian acara siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa agar kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Doa akan dipandu oleh Bapak Zodi Hirkuto. Kepada Bapak Zodi, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, izinkanlah saya memimpin doa dengan tata cara agama Islam. Bagi Bapak dan juga Ibu yang berkeyakinan lain, dimohon untuk dapat menyesuaikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, siang ini kami berkumpul pada acara penandatanganan perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, serta pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sinergi di bidang perpajakan sehingga dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Kami mohon limpahkanlah keberkahan kepada kami dan pada setiap kegiatan yang kami laksanakan. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pengampun atas segala dosa kami. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para pemimpin bangsa. Ya Allah yang Maha Pemurah, tunjukkanlah kami kepada kebenaran agar kami mudah mengikutinya. Dan tunjukkanlah kami kepada kebatilan agar kami mudah menghindarinya. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan diterimanya amal ibadah. Sesungguhnya hanya kepadamulah kami berserah dan memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, sebagai wujud kebanggaan serta memupuk rasa cinta tanah air, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Seluruh hadirin baik di Auditorium Cakti Budi Bakti maupun hadir secara daring, dimohon berdiri.
silakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak. Oleh karena itu, dengan hormat kami mengundang Bapak Suryo Utomo untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Bapak Suryo, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, yang kebetulan hadir di aula kami, Direktorat Jenderal Pajak, yaitu Cakti Budi Bakti, mungkin dari Gubernur Kalimantan Utara, Pak Zainal Arifin Paliwang, beserta jajaran. Di sini ada juga Pak Yon Arsal, tadi saya lihat ya, staf ahli Menteri Keuangan bidang kepatuhan. Kemudian ada ini Pak Prima, lagi kita tunggu nih Pak Zainal. Kayaknya mobilnya banyak gembos nih kayak Pak Prima nih. Kemudian dari DJP ada beberapa direktur, Kak Kanwil, dari Direktorat Jenderal Perimbangan ada Pak Bimantara ya. Kalau dari DJP, kalau tak sebut satu-satu banyak banget nanti kan. Dan juga dari Kementerian Keuangan ada dari beberapa teman. Dan juga Bapak dan Ibu sekalian yang hadir secara daring dalam jaringan. Kalau tidak salah tadi ada beberapa Bapak atau Ibu Gubernur ya dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, pun juga dari Maluku Utara, Sumatera Barat, Jambi, dan juga Sumatera Selatan. Dan beberapa Bapak Ibu pimpinan daerah, Pak Wali, Bu Wali, ataupun Bapak Bupati, Ibu Bupati. Dan juga para pejabat di jajaran Kementerian Keuangan, mungkin kalau teman-teman kami Kanwil di beberapa tempat di Indonesia yang hari ini daerah, selamat datang Pak Prima. Kita mulai dulu Pak Prima ya. Ini Pak Prima Pak, rambutnya walaupun putih tapi duitnya banyak Pak, suka bagi-bagi ke TKDD dan DAO Pak. Dan juga beberapa pejabat di lingkungan pemerintah daerah, tadi juga ada dari Deputi Pencegahan KPK ya, atau yang mewakili, ini terima kasih datang juga di tempat kami di Direktorat Jenderal Pajak. Jadi hari ini mungkin kali keempat ya kalau tidak salah kita berkumpul untuk melaksanakan suatu kegiatan penandatanganan kesepakatan bersama, kerjasama antar pihak. Kalau biasanya kerjasama dua belah pihak, ini kerjasama 13 pihak. Dari kami, Direktorat Jenderal Pajak, yang diwakili oleh salah satu direktur kami nantinya ya Pak Iksan ya. Tapi bukan untuk Pak Iksan sendiri, tapi untuk pelaksana teman-teman kami yang ada di seluruh Indonesia nantinya. Tempat Pak Prima nggak punya instansi vertikal, tapi Pak Prima itu bisa ngerambah ke vertikal. Dan juga Bapak Ibu Gubernur, Bapak Ibu Kepala Daerah, Pak Wali, Bu Wali, ataupun Bapak Ibu Bupati. Nah, nanti kita beberapa bisa kita lakukan penandatangan bersama. Kalau tidak salah hari ini ada sekitar 80 berapa tadi ya? Saya kadang-kadang kalau angka itu suka lupa nih Pak Iksan, berapa Pak Iksan hari ini? 86. Mohon maaf udah tua jadi suka lupa kalau angka Pak. Tapi kalau yang tanda tangan siapa biasanya nggak lupa. Jadi ada 86 pemerintah daerah yang akan berkolaborasi tripartit antara kami di DJP dengan Pak Prima di DJPK dan juga dengan daerah masing-masing. Dan ini sepertinya jumlah yang paling banyak di dalam 4 periode yang kemarin ya. Tahun 2019 baru 7 pada waktu itu.
Nah, sekarang sudah bergeraknya waktu karena kepentingan urgensi kita ini hampir sama sebetulnya. Saya tadi sempat ngobrol dengan Pak Zainal, bagaimana caranya kita gandengan nyari duit bareng-bareng untuk negara, untuk daerah. Karena yang kami lakukan, termasuk kan di sini kebetulan yang nemenin Pak Zainal, Gubernur Kalimantan Utara ini kan Pak Max ya, kakak Nul saya di Kalimantan Timur dan Utara. Jadi Pak Max tugasnya ngumpulkan duit tapi dikirim ke Pak Prima, Pak. Nah, nanti Pak Prima bagi ke daerah, kan gitu ya Pak ya. Tapi Pak Zainal nanti bisa minta tolong Pak Tommy kalau nggak salah di sebelahnya ya, gandengan sama Pak Max. Apa sih kira-kira PAD yang bisa digali? Pada waktu sebetulnya kami melakukan operasi, daerah melakukan operasi, subjeknya sama. Contoh kata beberapa subjek yang sama diantaranya kalau kita bicara hotel dan restoran satu di antara sekian banyak. Hotel dan restoran pasti membayar pajak hotel dan restoran yang merupakan pendapatan asli daerah. Tapi di sisi yang lain, pajak hotel dan restoran, si subjeknya membayar pajak penghasilan ke tempat kami yang dikumpulkan Pak Max, contoh dalam konteks ini. Jadi inilah sebetulnya yang saya khususnya di Kementerian Keuangan, CQ, Direktorat Jenderal Pajak, kepingin terus gandeng dan bergandengan tangan. Supaya ya yang kita lakukan sama-sama dalam arah dan tujuan yang sama. Kami mengumpulkan tahun ini 1.485 triliun Pak, Bu. Bagian yang harus kami kumpulkan di tahun 2022, penerimaan pajak. Tahun 2023 pasti akan meningkat karena setiap tahun saya melihat dan kita semua melihat jumlah anggaran pendapatan belanja negara penerimaan dari sisi pajak mengalami peningkatan. Dan saya yakin pun juga sama yang ada di pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota. Nah, saya pikir ini adalah saatnya yang paling bagus untuk kita bergerak ke depan sama-sama. Sinergi untuk peningkatan apa yang sangat kita perlukan untuk pembangunan. Karena APBN, APBD tujuannya sama. APBN tujuannya adalah untuk membiayai pembangunan nasional. APBD tugasnya membiayai pembangunan daerah. Pembangunan daerah kalau dikumpul-kumpulkan jadinya pembangunan nasional juga. Nah inilah kira-kira beberapa dimensi yang betul-betul saya melihat, terima kasih Pak Prima ya, teman-teman DJPK dan juga pemerintah daerah yang terus berkolaborasi, bahwa kemanfaatan ternyata dirasakan. Dan sedikit saya melaporkan sejak tahun 2019 ya, itu sekitar 152 pemerintah daerah itu sudah gandeng bareng dengan kami yang ada di seluruh Indonesia. Dan jumlah ada sekitar 6.745 wajib pajak yang kita coba lakukan pengawasan bersama. Jadi minimal satu orang dilihat berdua gitu kan, paling tidak menutup kemungkinan dan celah sesuatu yang tidak terlihat. Dan tadi saya ngobrol sedikit sama Pak Gub, nah gimana dengan kira-kira tambang? Tambang ada di masing-masing tempat, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi banyak. Tambang punya konek kewajiban dengan daerah pun juga punya konek kewajiban dengan kami yang ada di pemerintah pusat. Ayo kita bareng-bareng. Kita lihat bareng-bareng potensi yang bisa kita lihat, kita bisa konversikan menjadi penerimaan entah pusat maupun daerah, kita bisa lakukan pengawasan atau penegakan hukum bersama. Ini yang saya betul-betul kepingin, ya ini saatnya bagi kita untuk saling bersama, bergandengan untuk kemaslahatan yang lebih baik lagi. Jadi ada beberapa memang tujuan, dan saya sedikit nyambung dengan yang selama ini kami juga koordinasi dengan KPK, bidang pencegahan segala macam, bagaimana betul-betul kegiatan usaha yang ada di Indonesia ini bisa terawasi dengan baik. Khususnya kegiatan usaha yang memang memanfaatkan sumber daya alam Indonesia. Nah ini yang saya pun juga kepingin kalau dari KPK, kemarin kita juga bicara masalah sawit, kita bicara masalah mineral, kita bicara masalah tambang yang lain. Kalau kita bisa bersama-sama dalam satu barisan, alangkah lebih
indahnya kita melakukan pekerjaan secara bersama. Jadi kemanfaatannya bisa kita dapatkan tidak hanya untuk kepentingan pajak pusat, PNBP pusat pun juga bisa kita dapatkan, pun juga apa yang nanti akan didapatkan oleh daerah masing-masing. Jadi ini kira-kira yang dapat saya sampaikan, dan satu hal terakhir barangkali isi dari perjanjian kerjasama ini diantaranya adalah tukar-menukar dan peningkatan kapasitas dari para pelaku kegiatan yang ada baik kami maupun pemerintah daerah. Jadi kami sangat terbuka, apalagi tugas dan fungsi pekerjaan kita hampir sama. Kalau ada dari daerah yang kita ikat perjanjian kerjasama menginginkan atau mengharapkan adanya kolaborasi untuk peningkatan kapasitas di masing-masing unit atau instansinya, kami sangat terbuka. Kami memiliki sekitar 350-an kantor pelayanan pajak. Kami memiliki 34 kantor wilayah di seluruh Indonesia, dan insya Allah hampir setiap tempat kami memiliki koneksitas dengan daerah masing-masing. Jadi sangat terbuka bagi kita untuk melakukan koordinasi, komunikasi, dan juga kebersamaan dalam peningkatan kapasitas masing-masing. Demikian saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Sekali lagi terima kasih, dan khusus Pak Gub, terima kasih Pak datang di kantor kami di Gatot Subroto Pak. Insya Allah nanti kapan waktu saya tak main-main ke Kaltara Pak, melihat katanya ada gua yang begitu indah. Tapi Pak Prima kayaknya perlu dipasangin listrik Pak, biar guanya lebih terang benderang kelihatan di malam hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Kami ucapkan terima kasih kepada Direktur Jenderal Pajak Bapak Suryo Utomo atas sambutannya. Melalui perjanjian ini semoga kita dapat meningkatkan sinergi dalam rangka optimalisasi pajak pusat dan pajak daerah untuk pembangunan nasional. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Dengan hormat kami mengundang Bapak Astera Primanto Bakti untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Bapak Astera Primanto Bakti, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang saya hormati Pak Gubernur Kalimantan Utara yang hadir secara langsung, serta para gubernur, bupati, wali kota yang hadir secara virtual maupun yang mewakili, Pak Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK yang hadir diwakili secara virtual, Pak Dirjen Pajak, ini sahabat saya, dan juga sahabat-sahabat saya yang lain di sini banyak sekali, Pak Yon, staf ahli, para jajaran Eselon 2 di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, dan juga Pak Bima, sini Direktur KPT dari DJPK, dan para hadirin yang hadir baik dari DJP, dari DJPK, dari Pemda, serta para undangan yang hadir. Pertama, kita pantas untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan nikmat sehat, kesempatan, dan juga niat kita bisa hadir di acara yang luar biasa penting ini. Saya tidak akan mengulang apa yang disampaikan Pak Suryo tadi, karena kalau lihat dari skrip pidato kayaknya yang bikin sama nih. Jadi isinya hampir sama ya. Jadi karena tadi udah diwakili Pak Suryo ya, jadi saya hanya ingin menambahkan sedikit saja bahwa dari kerjasama yang dilakukan antara Kementerian Keuangan, di sini ada 2 Direktorat Jenderal, DJP dan DJPK,
sebetulnya yang paling banyak menerima manfaat adalah daerah. Karena dari hitungan kami di sini, daerah itu sampai dengan semester 1 2022 itu mendapatkan tambahan potensi pajak 901 miliar. Sementara Direktorat Jenderal Pajak hanya mendapat tambahan realisasi 63,68 miliar. Bedanya yang tadi yang di daerah itu potensi, yang di DJP sudah menjadi realisasi. Jadi tantangannya buat Bapak Ibu para kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, bagaimana merealisasikan yang 901 miliar tersebut melalui kerjasama antara Pemda dan Kementerian Keuangan, dalam hal ini DJP dan DJPK. Kita tahu saat ini kita memiliki undang-undang HKPD di mana salah satu daripada pilarnya adalah penguatan local taxing power. Nah, ini sejalan dengan hal tersebut. Jadi kita bersama-sama di sini ya untuk membantu bagaimana daerah bisa menguatkan local taxing power. Karena kita tahu daerah itu banyak yang sebetulnya punya potensi besar, tapi ini belum bisa direalisasikan dengan baik dengan berbagai kendala yang ada. Nah, untuk itu kami dari Kementerian Keuangan hadir ya, karena saya sebenarnya di sini sebagai intermediary aja ya, membantu antara DJP dengan daerah ya, supaya bisa saling sinergi dan juga yang paling penting adalah cuan. Ya, karena ya kita kalau kerjasama aja udah kerja bersama-sama ya, kalau nggak ada hasilnya ya kita cuman keringetan aja. Jadi lebih baik ini digali lebih dalam, diperbaiki bagaimana sinerginya sehingga memiliki hasil yang lebih maksimal, optimal sesuai dengan harapan. Pak Gubernur yang kebetulan hadir nih, ini merupakan suatu awal Pak ya, bagaimana kita bisa mensinergikan langkah antara pusat dan daerah. Jadi melalui sisi penerimaan, kalau ini sudah kuat, yang belanja juga pasti akan lebih kuat. Jadi kami betul-betul mengharap kerjasama dari Bapak Ibu sekalian, para kepala daerah. Saya lihat di sini yang hadir di Zoom tadi cukup banyak, 86 daerah dan diwakili oleh pimpinan daerahnya ataupun yang mewakili adalah pihak yang kompeten. Jadi saya rasa di sini kita bisa bekerja bersama dan saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu semua dari daerah ya, kita sudah bisa memulai suatu era baru kerjasama yang lebih sinergis dan tentunya juga nanti bisa ditingkatkan dengan suatu sistem informasi sehingga akan memudahkan kedua belah pihak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mengucapkan terima kasih kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Bapak Astera Primanto Bakti atas sambutannya. Harapan kita dengan melalui kerjasama ini kita bisa bersinergi terutama untuk merealisasikan potensi pemungutan pajak daerah. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari perwakilan kepala daerah yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Utara. Dengan hormat kami mengundang Bapak Dr. Handus Zainal Arifin Paliwang SHM Hum untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Bapak Zainal disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Direktur Jenderal Pajak, Bapak Suryo Utomo SE AKMBT. Yang saya hormati Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Bapak Dr. Andes Astera Primanto Bakti, MTax. Yang saya hormati Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan DJP Bapak Ihsan Priyawibawa. Yang saya hormati juga Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer DJPK Bapak Bimantara Wijayala. Yang saya hormati Bapak Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Bapak Pahala Nenggolan. Yang saya hormati para kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati atau perwakilan kepala daerah yang hadir melalui virtual. Yang saya hormati hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, baik yang hadir langsung maupun hadir melalui virtual. Alhamdulillahirrahmanirrahim, mengawali sambutan ini, marilah tidak henti-hentinya saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat limpahan rahmat-Nya kita dapat bersama-sama hadir, diberikan kekuatan dan diberikan kesehatan dalam rangka mengikuti penandatanganan perjanjian kerjasama optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah antara Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan pemerintah daerah. Atas nama pribadi, masyarakat, dan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, saya merasa bangga dan juga berterima kasih karena Provinsi Kalimantan Utara ditunjuk sebagai salah satu perwakilan pemerintah daerah dalam acara penandatanganan perjanjian kerjasama antara DJP, DJPK, dan pemerintah daerah pada siang hari ini. Dan saya juga mengapresiasi atas pelaksanaan perjanjian kerjasama yang diinisiasi langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan melibatkan pemerintah daerah untuk bersama-sama mengoptimalkan pemungutan pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah dalam bentuk kegiatan bersama sebagai bagian dari proses teknik administrasi perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini akan terjadi pertukaran data atau informasi perpajakan yang berkaitan dengan wajib pajak yang berasal dari data perpajakan yang diadministrasikan para pihak baik elektronik maupun non-elektronik. Tadi juga sudah panjang lebar kami komunikasi dengan Bapak Dirjen Pajak bahwa memang ada beberapa potensi pajak yang kita bisa raih, yang mana saya yakin di setiap daerah masih ada yang belum tersentuh ataupun belum korek dengan baik, sehingga manakala itu kita akan bekerja sama di lapangan, insya Allah kita akan bisa lagi meningkatkan pajak-pajak kita. Dan kami sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah tentu sangat berharap dengan terlaksananya perjanjian kerjasama ini tidak hanya dapat mengoptimalkan pelaksanaan pertukaran dan pemanfaatan data dan atau informasi perpajakan, mengoptimalkan penyampaian data IKD, mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan wajib pajak, dan mengoptimalkan pemanfaatan program ataupun kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan, meningkatkan pendampingan dan dukungan kapasitas kepada para pihak di bidang perpajakan, namun juga mampu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparatur sumber daya manusia di bidang perpajakan, terutama sumber daya manusia di daerah. Selain itu, kami juga berharap agar dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, masing-masing pihak dapat menjaga dan melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, serta pelaksanaan kerjasama mampu dikembangluaskan, baik dari sisi data perpajakan yang dipertukarkan yang dapat diikuti oleh seluruh daerah, sehingga penerimaan pajak dapat lebih ditingkatkan, pembangunan dapat lebih digalakkan, dan pada akhirnya kesejahteraan dapat segera kita ciptakan. Hadirin yang saya hormati, melalui upaya optimalisasi penerimaan sektor pajak daerah tersebut, saya percaya kita akan mampu memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Namun demikian, tantangan besar masih membayangi kita karena penerimaan pajak daerah umumnya mengalami
fluktuatif, baik itu yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal, yang sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak itu sendiri. Dengan demikian, adanya hubungan antara pemerintah dan daerah, hubungan antara pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam mengoptimalkan pemungutan pajak daerah. Disinilah pentingnya kita bekerja sama. Harapan kita bukan cuma melaksanakan seremonial penandatanganan, tapi benar-benar dapat kita laksanakan dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga bersama-sama kita dapat mengoptimalkan realisasi penerimaan pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah, dan juga dapat lebih memanfaatkan pengawasan bersama terhadap objek-objek pajak. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, dalam momentum penandatanganan perjanjian kerjasama ini, kami meminta dukungan dari pihak Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, baik pusat maupun yang di daerah, dalam upaya untuk peningkatan penerimaan pajak untuk kesuksesan dan kelancaran pembangunan di daerah. Sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkan saya menyampaikan sebaik pantun. Olahraga dapat menyehatkan jasmani. Jangan lupa didukung oleh makanan sehat. Selamat atas penandatanganan perjanjian kerjasama pada hari ini. Semoga dapat kita optimalkan demi kesejahteraan rakyat. Demikian Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat, salam tangguh, Kaltara di hati. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada Gubernur Kalimantan Utara, Bapak Zainal, atas sambutannya. Bapak Zainal menyebutkan bahwa setiap daerah masih ada potensi penerimaan negara yang belum dapat direalisasikan. Semoga melalui kerjasama ini dapat merealisasikan potensi penerimaan pajak tersebut sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang terhormat, selanjutnya kita juga akan mendengarkan sambutan dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang pada kesempatan ini akan disampaikan secara daring oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5, Bapak Budi Waluya. Kepada Bapak Budi Waluya, disilakan. Ya, baik, terima kasih. Pembawa acara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Direktur Jenderal Pajak, Bapak Suryo Utomo. Yang kami hormati Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Bapak Trimanto Bakti. Bapak Gubernur Kalimantan Utara, serta Bapak dan Ibu sekalian, para pejabat eselon 1, eselon 2, eselon 3 di lingkungan Kementerian Keuangan, serta juga Bapak dan Ibu para kepala daerah yang ikut hadir baik melalui daring maupun luring, serta Bapak Ibu yang syukur alhamdulillah atas kesempatan yang masih diberikan kepada kita untuk bersama hadir dalam kesempatan berbahagia ini, pada momen yang sangat penting ini untuk membangun keselamatan dan komitmen untuk bersama menyelamatkan keuangan negara melalui penandatanganan kekerjasaan koordinasi penerapan pajak sosial dengan negara. Telah sejak lama KPK melaksanakan undang-undang untuk menyelamatkan keuangan negara, antara lain dengan mengawal sumber-sumber penerimaan negara, terutama di sektor pajak dari BNPB sebagai sumber pendanaan negara. Amanah Undang-Undang KPK mewajibkan kepada kami untuk melakukan serangkaian upaya pemberantasan korupsi melalui fungsi pencegahan, penindakan, koordinasi supervisi dan monitoring serta upaya eksekusi terhadap penetapan hakim dan peradilan yang berkekuatan hukum tetap. Upaya ini diterjemahkan dalam strategi Trisula pemberantasan korupsi, yaitu pendekatan melalui pendidikan sebagai upaya untuk menghilangkan korupsi, kemudian juga pendekatan melalui pencegahan sebagai upaya untuk
menghilangkan kesempatan korupsi dan pendekatan oleh negara sebagai upaya untuk membuat takut untuk korupsi. Jadi kegiatan ini dilakukan secara bersama-sama oleh unit kerja yang dilakukan KPK. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, sesuai dengan pasal 6 huruf B dan D Undang-Undang 19 tahun 2012, KPK mempunyai tugas untuk melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang, melaksanakan pemberantasan korupsi dan juga instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik. Serta KPK juga bertugas untuk melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Secara khusus KPK sejak tahun 2016 melakukan program koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi kepada pemerintah daerah yang mencakup 8 area yang dianggap paling rawan terjadinya tindak pidana korupsi. Area tersebut mulai dari perencanaan anggaran, barang dan jasa, perizinan, barang negara, kemudian juga pengelolaan ASN, kemudian juga pengelolaan dana desa dan juga termasuk juga optimalisasi dari pajak. Bapak dan Ibu sekalian, intervensi pada 8 area ini dimaksudkan sebagai upaya KPK bersama dengan Kemendagri dan BPKP untuk mendorong perbaikan sistem yang ada di pemerintah daerah dalam rangka mencegah terjadinya korupsi. Hasilnya secara nasional ini dapat dilihat di JAGA.id dan memang trennya terlihat semakin meningkat. Namun khusus untuk optimalisasi pajak daerah masih perlu upaya yang lebih mendorong perbaikan di area tersebut. Khusus untuk area optimalisasi pajak daerah, KPK mendorong Pemda dan stakeholder terkait untuk menciptakan kondisi database yang up-to-date dan akurat dan optimalisasi pemungutan pajak, penagihan pajak secara terintegrasi, transparan dan akuntabel. Jadi untuk mencapai hal tersebut maka perlu adanya integrasi SWP misalnya, kemudian juga tax clearance. Nah, dalam kaitannya dengan tax clearance ini juga kami memang sepertinya mendorong untuk KPPN misalnya menunda pencairan SP2D terhadap kontraktor APBN yang belum membayar pajak misalnya seperti itu. Kemudian juga penagihan pajak terhadap kegiatan usaha yang tidak berizin atau berizin seperti apa. Kadang-kadang pemerintah daerah ada keraguan terhadap perusahaan-perusahaan yang belum berizin apakah bisa dipungut pajaknya atau belum. Ini kaitannya juga dengan penegakan hukum ya terkait dengan perizinan. Kemudian juga mendorong NPWP daerah ya. Jadi NPWP daerah, kemudian juga integrasi database pusat dan daerah. Nah, di sini juga kami di Stranas pencegahan korupsi juga mendorong penggunaan nomor induk kepegawaian atau NIK dalam pelayanan publik termasuk pelayanan perpajakan. Kemudian juga sistem pengawasan pajak pusat dan daerah yang terintegrasi, ya, termasuk juga tadi tax clearance tadi. Jadi Bapak dan Ibu yang sekalian, persoalan rendahnya penerimaan pajak daerah menjadi suatu faktor rendahnya kapasitas fiskal di daerah. Di wilayah Indonesia Timur misalnya, masih banyak provinsi dan kabupaten kota yang statusnya masih merah. Oleh ini berarti APBD masih sangat tergantung pada dana transfer dari pusat. Ya, di sisi lain wilayah tersebut seperti misalnya di wilayah kami, di wilayah 5, Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara itu yang kaya sumber alamnya, namun kontribusi langsung sektor tersebut pada pemerintah daerah dirasa masih sangat rendah. Sebagaimana banyak perusahaan-perusahaan tambang diharapkan masih dapat memberikan kontribusi yang cukup kepada daerah. Sebagai contoh, kami mungkin di NTB itu ada perusahaan tambang yang memang menurut kami memang masih belum memberikan kontribusi yang cukup dari keuntungan bersihnya kepada daerah. Nah, hal ini yang terkadang menimbulkan pertanyaan di kalangan aparat pemerintah dan masyarakat, dan jika tidak dikelola dengan baik, menimbulkan sentimen ketidakadilan dalam pengelolaan keuangan daerah. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, untuk memastikan sumber yang ini bisa diterdistribusi secara merata, kami sangat mendukung penandatanganan kerjasama ini, sebab penerimaan pajak pusat pada akhirnya juga akan dibagi hasilkan kepada daerah. Dan sayangnya hal seperti ini terkendala beberapa ketiadaan arus data, informasi yang lancar dan valid antar pemerintah.
Karenanya kami berharap PKS ini bisa menjembatani kebutuhan sharing data seperti juga antara DJPK dan Pemda, adanya transparansi data untuk menjadi dasar perhitungan DBH misalnya, kemudian sehingga bisa diterima daerah secara tepat. Kemudian juga data dan informasi wajib subjek dan objek pajak antara pemerintah daerah atau Pemda dengan pemerintah pusat atau DJP akan menjadi modal informasi yang sangat baik buat kedua belah pihak, baik bagi DJP maupun juga pemerintah daerah. Kami berharap tidak ada lagi ego sektoral dan keengganan untuk berbagi yang justru berdampak pada ketidakoptimalan penerimaan negara. Peran kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi kata kunci untuk mencapai tujuan bersama. Karenanya KPK berharap kolaborasi dilakukan secara efektif dan menciptakan kepastian berusaha dan membangun ekosistem berbisnis yang sehat, sehingga pada akhirnya menjadi titik balik bagi pertumbuhan ekonomi yang baik dan nilai tambah yang optimal yang pada akhirnya juga semua akan berkontribusi langsung pada penerimaan pajak. Untuk itu KPK tidak henti-hentinya untuk mengingatkan agar semua pihak berlaku profesional dengan menjunjung integritas dalam menjalankan tugasnya. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik akan menjadi prasyarat mutlak untuk menciptakan layanan publik yang baik dan berdampak langsung baik kesejahteraan masyarakat. Kami dari Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK akan ikut memonitor pelaksanaan kerjasama ini dan semoga kerjasama ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi jalan kebaikan dalam membangun negeri ini dengan lebih baik lagi. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Salam integritas, salam kolaborasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Terima kasih. Budi Waluya atas sambutannya. Tentunya melalui momentum perjanjian kerjasama ini diharapkan dapat mendorong pencegahan korupsi melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan baik di level pusat maupun level daerah. Hadirin yang terhormat, beranjak ke agenda selanjutnya, kita akan bersama-sama menyaksikan tayangan video terkait pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan pemerintah daerah. Sebagai salah satu langkah mengoptimalkan penerimaan pajak pusat dan pajak daerah, perjanjian kerjasama tripartit antara DJP, DJPK, dan pemerintah daerah menjadi bentuk sinergi dalam mewujudkannya. Kerjasama ini akan memperkuat basis pemajakan baik pajak daerah maupun pajak pusat yang meliputi subjek pajak dan objek pajaknya. DJP, khususnya Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung merasakan manfaat yang sangat baik dari program PKS yang telah berlangsung selama ini. Sampai dengan tahun 2021 telah ditandatangani kesepakatan dengan 9 pemerintah kabupaten dan kota di wilayah Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, dan jumlahnya akan bertambah menjadi 16 Pemda pada tahun 2022. Salah satu kegiatan yang memberikan manfaat adalah pertukaran data antara pihak Pemda dan DJP dalam rangka optimalisasi penerimaan pusat dan daerah. Kerjasama DJP, DJPK, dan Pemda itu sangat positif dalam DSPD karena ini dalam rangka upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak, ya kan? Kita juga mendapatkan tambahan transfer knowledge dari teman-teman DJP kepada aparat di pemerintah daerah. Keberhasilan optimalisasi pendapatan daerah dari perjanjian kerjasama antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat
dengan Direktorat Jenderal Pengembangan Keuangan sangat kami rasakan dengan hasil yang cukup signifikan. Dengan adanya kegiatan ini, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat dapat menerbitkan penetapan kurang bayar sebesar kurang lebih 3,1 miliar rupiah dari beberapa wajib pajak di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Mendukung penuh program perjanjian kerjasama antara pemerintah Kabupaten Pahlawan dengan Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Pengembangan Keuangan dalam rangka optimalisasi penggunaan pajak pusat dan pajak daerah di Kabupaten Pahlawan. Dengan hasil perjanjian kerjasama ini, kami berharap agar perjanjian kerjasama ini dapat dilanjutkan, bahkan lebih ditingkatkan lagi di tahun berikutnya. Kami sih berharap kerjasama ini terus dilanjutkan dan mungkin di sektor yang lebih luas lagi dan membuat regulasi yang lebih memudahkan supaya kerjasama ini pertukaran data itu lebih mudah dan lebih cepat. Kami berharap kedepannya komunikasi dan koordinasi antara DJP dengan Pemda menjadi lebih optimal, pertukaran data yang tervalidasi semakin baik, dan seluruh Pemda dapat mengikuti program PKS. Semoga dengan kerjasama ini pelaksanaan pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi perpajakan serta data perizinan, data informasi lainnya, penyampaian data informasi keuangan daerah, pelaksanaan pengawasan wajib pajak bersama dan pemanfaatan program kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan dapat lebih optimal. Sinergi dalam bidang pemerintahan harus selalu terjaga untuk dapat menciptakan pelayanan publik yang optimal guna menciptakan good governance di Indonesia. Melalui perjanjian kerjasama tripartit antara pemerintah Provinsi Riau, Dirjen Pajak, dan Dirjen Perimbangan Keuangan menjadi salah satu sarana untuk mewujudkan sinergi tersebut. Demikian tadi telah kita saksikan tayangan video terkait pelaksanaan perjanjian kerjasama. Baiklah Bapak Ibu yang terhormat, saat ini kita akan memasuki agenda utama acara hari ini, yaitu prosesi penandatanganan perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan pemerintah daerah dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah. Penandatanganan perjanjian kerjasama ini akan dilakukan dalam beberapa sesi, oleh karena itu kami mohon izin akan memanggil nama-nama daerah dalam setiap sesi, dan kami mohon agar para kepala daerah dapat mempersiapkan diri. Untuk sesi pertama, kami memohon kepada para pejabat daerah yang hadir secara daring untuk mempersiapkan diri, yaitu dari Provinsi Jambi, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Selatan, dan juga Provinsi Kalimantan Utara yang hadir secara langsung di Auditorium Cakti Budi Bakti. Dan kami mengundang untuk menuju meja penandatanganan Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak Bapak Ihsan Priyawibawa, Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Bapak Bimantara Widya Jala, Gubernur Kalimantan Utara Bapak Dr. Andus Jainal Arifin Paliwang SHM Hum. Dengan hormat kami juga mengundang Direktur Jenderal Pajak Bapak Suryo Utomo, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Bapak Astera Primanto Bakti untuk hadir dan menyaksikan di meja penandatanganan. Kami mohon kepada pemerintah daerah yang kami telah sebutkan namanya untuk mempersiapkan dokumen yang akan ditandatangani. Baik, kami persilahkan para pejabat untuk menandatangani dokumen perjanjian secara serentak.
Dan kami mohon kesediaan untuk menunjukkan dokumen yang telah ditandatangani ke arah kamera untuk didokumentasikan. Ya, ditahan dulu sebentar. Ditahan dulu sebentar. 3, 2, 1. Terima kasih kepada para pejabat yang telah menandatangani dokumen perjanjian kerjasama. Dan kami persilahkan Gubernur Kalimantan Utara untuk kembali ke tempat duduk. Untuk sesi kedua kami mohon untuk mempersiapkan diri Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Asmat, Kabupaten Balangan, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Batanghari, dan Kabupaten Batubara. Kami mohon untuk para mempersiapkan dokumen yang akan ditandatangani. Kami persilahkan para pejabat untuk menandatangani dokumen perjanjian secara serentak. Dan kami mohon kesediaan untuk menunjukkan dokumen yang telah ditandatangani ke arah kamera untuk didokumentasikan. Baik, kami mohon untuk ditahan sebentar. 3, 2, 1. Terima kasih kepada seluruh pejabat yang telah menandatangani dokumen perjanjian kerjasama. Dan untuk sesi ketiga, kami mohon untuk mempersiapkan diri Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Berau, Kabupaten Blitar, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bombana, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Bulukumba. Kami mohon kepada pemerintah daerah untuk mempersiapkan dokumen yang akan ditandatangani. Kami persilahkan para pejabat untuk menandatangani dokumen perjanjian secara serentak. Selanjutnya kami mohon kesediaan untuk menunjukkan dokumen yang telah ditandatangani ke arah kamera untuk didokumentasikan. Mohon ditahan sebentar. Tiga, 2, 1. Terima kasih kepada para pejabat yang telah menandatangani dokumen perjanjian kerjasama. Untuk sesi keempat, kami mohon untuk mempersiapkan diri Kabupaten Cianjur, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Goa, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Kayong Utara. Kami persilahkan para pejabat untuk menandatangani dokumen perjanjian secara serentak.
Dan kami mohon kesediaan untuk menunjukkan dokumen yang telah ditandatangani ke arah kamera untuk didokumentasikan. Baik, kami mohon untuk ditahan sebentar. 3, 2, 1. Terima kasih kepada seluruh pejabat yang telah menandatangani perjanjian dokumen. Kemudian untuk sesi kelima, kami mohon untuk mempersiapkan diri Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Kota Baru, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kudus, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Lahat. Baik, kami persilahkan kepada para pejabat untuk menandatangani dokumen perjanjian secara serentak. Baik, kami mohon kesediaan untuk menunjukkan dokumen yang telah ditandatangani ke arah kamera untuk didokumentasikan. Mohon ditahan sebentar. 3, 2, 1. Terima kasih kepada para pejabat yang telah menandatangani dokumen perjanjian kerjasama. Untuk seksi ke-6 kami memohon untuk mempersiapkan diri Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Langkat, Kabupaten Lingga, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Maros, Kabupaten Merangin, dan Kabupaten Minahasa Utara. Kami persilakan para pejabat untuk menandatangani dokumen perjanjian secara serentak. Dan kami mohon kesediaan untuk menunjukkan dokumen yang telah ditandatangani ke arah kamera untuk didokumentasikan. Baik, 3, 2, 1. Terima kasih kepada seluruh pejabat yang telah menandatangani dokumen perjanjian kerjasama. Untuk sesi ke-7, kami mohon untuk mempersiapkan diri Kabupaten Musi Banyu Asin, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kami persilahkan para pejabat untuk menandatangani dokumen perjanjian secara serentak. Dan kami mohon kesediaan untuk menunjukkan dokumen yang telah ditandatangani ke arah kamera untuk didokumentasikan. Mohon ditahan sebentar. 3, 2, 1. Terima kasih kepada para pejabat yang telah menandatangani dokumen perjanjian kerjasama. Untuk sesi ke-8 kami mohon untuk mempersiapkan diri Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Sekadau. Kami persilakan para pejabat untuk menandatangani dokumen perjanjian secara serentak. Dan kami mohon kesediaan untuk menunjukkan dokumen yang telah ditandatangani ke arah kamera untuk didokumentasikan. Baik, mohon ditahan sebentar. 3,
1. Terima kasih kepada seluruh pejabat yang telah menandatangani dokumen perjanjian kerjasama. Untuk sesi ke-9 kami mohon untuk mempersiapkan diri Kabupaten Serang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Seruan, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Sumeneb, Kabupaten Tanah Toraja, dan Kabupaten Trenggalek. Kami persilahkan para pejabat untuk menandatangani dokumen perjanjian secara serentak. Dan kami mohon kesediaan untuk menunjukkan dokumen yang telah ditandatangani ke arah kamera untuk didokumentasikan. Mohon ditahan. Oke. Mohon tahan sebentar Bapak Ibu. Baik, 3, 2, 1. Terima kasih kepada para pejabat yang telah menandatangani dokumen perjanjian kerjasama. Untuk sesi ke-10 kami mohon untuk mempersiapkan diri Kota Ambon, Kota Banjarbaru, Kota Binjai, Kota Dumai, Kota Kupang, Kota Manado, Kota Metro, dan Kota Palangkaraya. Kami persilakan para pejabat untuk menandatangani dokumen perjanjian secara serentak. Dan kami mohon kesediaan untuk menunjukkan dokumen yang telah ditandatangani ke arah kamera untuk didokumentasikan. Mohon untuk ditahan sebentar. Baik, 3, 2, 1. Terima kasih kepada para pejabat yang telah menandatangani dokumen perjanjian kerjasama. Selanjutnya untuk sesi ke-11 sekaligus sesi terakhir penandatanganan, kami mohon untuk mempersiapkan diri Kota Palopo, Kota Serang, Kota Surakarta, Kota Tidore Kepulauan, dan Kota Tual. Baik, kami persilahkan kepada para pejabat untuk menandatangani dokumen perjanjian secara serentak. Baik, mohon kesediaan untuk menunjukkan dokumen yang telah ditandatangani ke arah kamera untuk didokumentasikan. Mohon maaf untuk Kota Surakarta. Baik, mungkin ada kendala teknis untuk Kota Surakarta. Kita lanjut, mohon kesediaan Bapak Ibu untuk menunjukkan dokumen yang telah ditandatangani ke arah kamera untuk didokumentasikan. Mohon tahan sebentar. 3, 2, 1. Terima kasih kepada para pejabat untuk yang telah menandatangani dokumen perjanjian kerjasama. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk seluruh pejabat yang telah berkenan menandatangani dokumen perjanjian kerjasama. Dan kami persilahkan kepada para pejabat untuk kembali ke tempat duduk. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua atas semangat yang luar biasa pada acara siang hari ini. Ya Bapak dan Ibu, dengan demikian tadi telah resmi ditandatangani perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan 86 pemerintah daerah. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan pemungutan pajak pusat dan juga pemungutan pajak daerah
semakin optimal. Hadirin yang terhormat, acara penandatanganan perjanjian kerjasama siang hari ini juga disaksikan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang nantinya akan menindaklanjuti dan melakukan koordinasi dengan pemerintahan daerah yang telah menandatangani perjanjian kerjasama pada hari ini. Oleh karena itu, kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu Kepala Kanwil atau yang mewakili untuk mempersiapkan diri karena kita akan melakukan sesi foto bersama secara daring sebagai dokumentasi. Baik, untuk sesi pertama kami mohon untuk mempersiapkan diri Kanwil DJP Aceh, Kanwil DJP Banten, Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Kanwil DJP Jawa Barat 1, Kanwil DJP Jawa Barat 3, Kanwil DJP Jawa Tengah 1, Kanwil DJP Jawa Tengah 2, dan Kanwil DJP Jawa Timur 2. Baik, kami mohon mempersiapkan diri untuk foto bersama. 3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya untuk sesi kedua kami mohon untuk mempersiapkan diri Kanwil DJP Jawa Timur 3, Kanwil DJP Kalimantan Barat, Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara, Kanwil DJP Kepulauan Riau, Kanwil DJP Nusa Tenggara, Kanwil DJP Papua, Papua Barat dan Maluku, dan Kanwil DJP Riau. Baik, kita hitung bersama-sama. Mohon izin kepada Bapak Ibu. Mungkin Pak Max kami mohon untuk boleh berdiri. Mohon izin, iya, mohon izin Pak Max. Kameranya mohon tolong diarahkan ke Pak Max. Oke. Mohon izin Pak Max. Ya, siapa? Baik, mari kita hitung bersama. 3, 2, 1. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu dari Kanwil Direktorat Jenderal Pajak. Baik, untuk sesi ketiga sekaligus sesi terakhir, kami mohon untuk mempersiapkan diri Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara, Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi, Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, Kanwil DJP Sumatera Utara 1 dan Kanwil DJP Sumatera Utara 2. Baik, kita akan melakukan foto bersama. 3, 2, 1. Baik, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan seluruh Bapak dan Ibu dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Bapak dan Ibu yang terhormat, dengan demikian berakhirlah acara penandatanganan perjanjian kerjasama hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah mendukung acara hari ini, baik yang hadir di Auditorium Cakti Budi Bakti maupun hadir secara daring. Kami segenap panitia memohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara hari ini terdapat banyak kekurangan. Semoga acara ini membawa manfaat bagi kita semua dan negara Indonesia tercinta. Akhir kata, saya Bilman. Dan saya Desi. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai salah satu langkah mengoptimalkan penerimaan pajak pusat dan pajak daerah,
Perjanjian kerjasama tripartit antara DJP, DJPK, dan pemerintah daerah menjadi bentuk sinergi dalam mewujudkannya. Kerjasama ini akan memperkuat basis pemajakan, baik pajak daerah maupun pajak pusat yang meliputi subjek pajak dan objek pajaknya. DJP, khususnya Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung merasakan manfaat yang sangat baik dari program PKS yang telah berlangsung selama ini. Sampai dengan tahun 2021 telah ditandatangani kesepakatan dengan 9 pemerintah kabupaten dan kota di wilayah Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, dan jumlahnya akan bertambah menjadi 16 Pemda pada tahun 2022. Salah satu kegiatan yang memberikan manfaat adalah pertukaran data antara pihak Pemda dan DJP dalam rangka optimalisasi penerimaan pusat dan daerah. Kerjasama DJP, DJPK, dan Pemda itu sangat positif dalam DSBD, karena ini dalam rangka upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak, ya kan? Kita juga mendapatkan tambahan knowledge dari teman-teman DJP kepada aparat di pemerintah daerah. Keberhasilan optimalisasi pendapatan daerah dari perjanjian kerjasama antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat dengan Direktorat Jenderal Pengembangan Keuangan sangat kami rasakan hasil yang cukup signifikan. Dengan adanya kegiatan ini, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat dapat menerbitkan ketetapan kurang bayar sebesar kurang lebih 3,1 miliar rupiah dari beberapa Bapak Ibu, dari Provinsi Kalimantan Utara, kami mohon untuk boleh berkumpul di depan karena akan melakukan foto bersama. Pengembangan keuangan dalam rangka optimalisasi penggunaan pajak pusat dan pajak daerah dapat pakai pahlawan.